Toyota adalah produsen mobil yang sangat ikonik, khususnya di Indonesia. Jika sudah berdiskusi tentang Toyota, kebanyakan orang hampir pasti ngomongnya kalau ini adalah produsen Jepang paling oke, paling awet, dan paling stabil harga jualnya kembali. Memang benar Toyota menjanjikan hal tersebut. Tapi di sisi lainnya, sebenarnya semua produk Toyota tidak seperti itu. Karena mau gimana pun, pasar otomotif gak semudah itu. Meskipun Toyota terkenal akan kualitas, irit BBM, dan harga jual bekas yang stabil, tetap aja ada beberapa model yang sebaiknya kalian pikir ulang sebelum dibeli. Kenapa? Ya, karena ternyata nggak semua produk Toyota punya nilai seperti kebanyakan orang pikirkan. Untuk menghindari hal tersebut, di video ini kita akan membahas 5 mobil Toyota yang jangan dibeli karena beberapa alasan. Pertama tentu aja ada Toyota Sienta generasi pertama yang keluar awal tahun 2016-an. Di atas angin, mobil ini kelihatan menjanjikan. MPV yang memiliki sliding door bentuknya compact, dengan bentuk yang seperti itu, mobil ini terlihat cocok buat keluarga yang pengen mobil dengan tampilan ikonik. Ya, itu di atas anginnya begitu. Karena kenyataannya, apa yang ada di atas angin tidak sebaik apa yang terlihat. Pertama, desainnya. Desain mobil Sienta cukup modis. Emang sih, buat kalian yang suka gaya modis, mobil ini akan keren banget kelihatannya. Karena emang gayanya pro banget. Tapi untuk kebanyakan orang Indonesia, desainnya termasuk agak aneh. Namun desain adalah hal yang subjektif. Jadi kita tidak akan membahas desain terlalu jauh. Yang berarti kita lihat performanya. Mobil ini menggunakan mesin yang berkode 2NRFE. Ya, standaran mesin Toyota. Mesin ini di atas angin memiliki tenaga maksimal di 107 PS di RPM dan torsi puncaknya ada di 140 Nm. Namun nyatanya mobil ini berasa kurang tenaga. Apalagi kalau bawa yang manual, rasanya meraung terus itu mobilnya, ya? Nggak jauh beda kayak bawa Avanza Gen pertama sensasinya. Clearance Sienta juga sangat pendek buat ukuran MPV keluarga. Tapi walaupun begitu, mobil ini punya nilai yang nggak dimiliki mobil Toyota lainnya, yaitu suspensinya yang cukup empuk. Tapi saking empuknya, mobil ini jadi sering limbung ya, jadi mirip Panther. Kemudian karena ini mobil 7-seater, kalian jangan berpikir mendapatkan kelegaan yang mumpuni di mobil ini. Apalagi kursi baris ketiganya sempit banget. Dan ya, sepertinya kursi baris ketiganya tidak dirancang untuk orang dewasa. Dan yang lebih parahnya lagi, buat kalian yang selalu mengutamakan nilai resell, mobil ini nggak punya nilai resell sama sekali. Karena nilai bekasnya sangat anjlok jadinya. Ya, buat kaum yang mending hindari beli Sienta. Lalu yang kedua ada Venturer. Banyak orang akan berpikir ini adalah versi premium dari Innova Diesel. Sebenarnya pemikiran itu nggak salah, karena memang itu benar. Tapi masalahnya, kemewahan Venturer itu cuma di atas kertas. Kenapa bisa? Ya, karena Toyota ngejual Venturer dengan harga jauh lebih mahal daripada Innova tipe V diesel. Padahal mesinnya, platform, dan sebagian besar fiturnya ya lebih kurang aja. Yang dibedain cuman garnish, body kit, velg, dan interior gelap biar kesannya premium. Dengan hal itu aja harganya naik sampai 60–70 juta. Apalagi dengan harga yang nyaris 600 juta rupiah, Venturer nggak punya fitur yang sebanding. Nggak ada sunroof, kursi juga masih manual, interiornya cuma dibikin gelap dan dikasih bahan kulit biar terlihat fantastis. Tapi ya tetap aja, semua itu sia-sia karena tetap terasa seperti Innova biasa. Kemudian selain itu eksteriornya juga terkesan maksa banget. Banyak chrome nggak perlu, body kit plastik yang kelihatan tempelan, dan kesan elegannya justru jadi kampungan. Jadi kalau ente-ente pengen Innova Diesel, ambil yang G atau V aja. Lebih murah, lebih netral, dan harga jual bekasnya lebih stabil. Dan yang pasti, kalian dengan modal nggak sampai 15 juta rupiah, kalian bisa rubah Innova tipe V jadi Venturer. Lucu emang. Kemudian yang ketiga ada Toyota Yaris Joker. Mungkin ini adalah Yaris yang paling absurd untuk kebanyakan orang. Kenapa? Jika dilihat dari modelnya, Joker ini seperti memiliki grill yang kebesaran. Lampunya sipit tapi kurang proporsional dan ikonik. Dan ada banyak lekukan aneh yang bikin semuanya terlihat amburadul. Dengan tampilannya yang seperti itu, mobil ini kayak mobil orang tua banget. Padahal Yaris dari dulu dikenal sebagai hatchback sporty yang cocok buat anak muda. Tapi sejak facelift ini citranya jadi misterius. Menariknya, masalah utama Yaris ini bukan cuma modelnya, tapi juga nilai jualnya. Dengan harga 300 jutaan ke atas, kalian bakal berharap dapat sesuatu yang premium. Tapi aslinya Yaris masih pakai mesin dengan spek yang hampir sama dengan yang lama, yang berarti tenaganya masih standar banget. Bahkan buat ukuran hatchback, nggak ada rasa sporty dan akselerasinya santai aja. Interiornya juga ya gitu, standar produsen. Bahan plastik keras di mana-mana dan fitur hiburan apa adanya. Kalau dibandingin dengan hatchback lainnya, Yaris kalah hampir di segala aspek. Fitur kurang, tenaga biasa aja, model kontroversial, dan harganya mahal.
Jadi ya nggak heran juga sih mobil ini kurang laku, ya kan? Lalu yang keempat tentu aja ada Toyota Vios generasi ketiga. Ada apa dengan Vios ini? Padahal mobil ini banyak banget mondar-mandir di jalan. Ya, mobil ini memang banyak banget terlihat di jalan. Tapi lucunya justru karena itulah mobil ini jadi kurang menarik buat dibeli. Kenapa? Ya, karena mobil ini identik banget sama taksi. Dari Bluebird, Express, sampai armada pemerintah semuanya pakai mobil ini. Masalahnya karena begitu banyak unit bekas taksi yang dijual di lapak mobil bekas dan dimodifikasi jadi mobil pribadi, orang jadi ragu buat beli Vios bekas. Banyak yang khawatir mesinnya ya udah lesu, kaki-kakinya udah pegal dan kelistrikannya udah diotak-atik. Emang sih Vios terkenal bandel, mesinnya jos, tapi konsumsi BBM-nya nggak impresif. Dan akselerasinya biasa aja. Dan yang lebih mengerikannya lagi, harga bekasnya terjun banget. Jadi buat kalian yang pengen banget Vios dan masih memikirkan nilai jual, lebih baik mikir-mikir lagi karena kalian nggak akan menemukannya di mobil ini. Kemudian mobil Toyota kelima yang jangan dibeli tentu aja Etios Falco. Mobil ini mungkin salah satu eksperimen gagal Toyota di segmen mobil kota. Etios dikirim langsung dari India. Karena hal tersebut, rasanya mobil ini seperti mobil yang dibuat dengan selera pasar yang salah. Modelnya kotak, kaku, dan terlalu sederhana. Gimana dengan interiornya? Dashboardnya di tengah, plastik keras di mana-mana, fitur miskin banget, bahkan buat standar sitikasi pun, Etios ini terasa seperti mobil dari dekade sebelumnya. Selain itu, tenaganya juga ya begitu biasa aja. Mesinnya pakai 1,2 liter, performanya nggak besar dan konsumsi BBM-nya pun ya nggak irit-irit banget seperti mobil lainnya yang jadi rivalnya saat itu. Dan menyedihkannya, mobil ini benar-benar nggak laku. Karena nggak laku, akhirnya Toyota tancap gas stop produksi Etios karena permintaannya sangat minim. Untuk saat ini, walaupun harga bekasnya sekarang murah, udah di bawah 90 juta rupiah, tapi kalian harus mikir berkali-kali lipat untuk membeli mobil ini. Karena memang Etios ini adalah contoh mobil yang nggak layak dibeli sama sekali, karena dari awalnya aja udah jatuh di pasaran. Dengan demikian, buat kaum mending, jangan pernah beli mobil ini, karena emang nggak ngotak sama sekali. Itulah 5 mobil Toyota versi channel mobil kita yang jangan dibeli. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak? Atau ada mobil Toyota lain yang tidak layak dibeli juga? Komen di kolom komentar di bawah ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.